Terdakwa itu udah dengar, nyambung, udah ya. Sidang perdana pidana selama terdakwa sehat ya para terdakwa ya. Ahmad Warman Balipan. Betul, Mulia. Ini saksi dari OJK ya. Iya, yang mulia. Otoritas Jasa Keuangan. Di bidang apa di OJK? Di bidang perbankan, yang mulia. Hah? Di bidang perbankan. Masalahnya apa? Inti masalahnya yang saya terima itu adalah adanya penerimaan uang yang diperoleh oleh masing-masing pemimpin KCP ini Ya. atas komisi atas pembagian persentase itu yang diperlihatkan itu kurang lebih sebesar 10%. 10%. Ya, komisi yang diberikan oleh cabang dari asuransi yang ada di Riau kepada pemimpin cabang berdasarkan presentasi premi yang disetorkan oleh masing-masing kantor cabang pada pihak asuransi. Nah, itu yang diambil atau diterima hanya oleh pemimpin cabang. Nah, Itu ya. Oke. Ya ini sebetulnya ya pialang ini fungsinya apa? pialang ini adalah sebagai perpanjang tangan dari pihak asuransi untuk menawarkan produk asuransi. Jadi perpanjangan tangan dari pihak asuransi. Ya, Mekanismenya gimana ya? Pialang dulu dipilih, baru konsultasi sama pihak bank, baru ditentukan perusahaan asuransi yang mana yang bisa menjamin ini. baik. Atau bank langsung ke pihak asuransi. Dari Bank itu ada kesepakatan kerjasama dengan pialang, artinya broker asuransi yang mulia. Kalau dengan pihak pialang asuransi, ya. Kalau dari debitur itu hanya beritahu ditanyakan biasanya adalah di cover mau ikut asuransi atau tidak. Jadi hanya bicara asuransi kredit atau asuransi jiwa. Debitur tidak mengetahui akan menunjuk ke nama pialang atau yang ngurus asuransinya. Itu yang mulia. Oke, saya tanya mana yang duluan dipilih? Apakah pialang ini kan pialang ada 4? Betul, mulia. Apa langsung ditunjuk pihak asuransinya? Kalau aturannya gimana? Aturan di OJK. Jadi gini yang mulia, kalau di aturan OJK untuk terkait pemasaran produk asuransi, kami ada ketentuan nomor 23 POJK-nya dengan SE 32 untuk secara SE-nya surat edaran pelaksananya. Yang kami atur yang pertama adalah mulai tentang hak dan kewajibannya. Yang kedua mekanisme penawarannya sampai hak dan kewajiban masing-masing termasuk besaran komisi. Nah, tadi yang mulia sampaikan ini ada 4 pialang. Nah, pihak untuk menentukan ketika debitur bayar preminya mau ke siapa itu diatur di dalam perjanjian itu. Nanti kalau misalnya KCP yang biasanya pengalaman ahli itu dia yang akan menentukan akan masukkan kemana karena pertimbangannya Siapa debitur? bukan dari pihak bank menentukan masuk ke pialang yang mana dari 4 karena berdasarkan pengalaman ini akan dilihat ada 4 ini untuk memitigasi risiko. Misalnya ketika melihat yang pialang 1 ini udah kebanyakan, takutnya tidak tercover atau kedua ada kendala klaim, ternyata klaimnya masih nggak lancar yang mulia. Jadi untuk penentuan kepada pialang ini itu adalah di ranah bank yang mulia. Seperti itu. Jadi ditunjuk dulu mana perusahaan asuransinya, baru nanti dipilih pialangnya. Kalau di pialang itu sudah menentukan asuransinya, jadi Kan saudara nggak usah kesana kemari, udah pusing Pak. izin yang mulia. Saudara kan udah sarjana juga kan? Sarjana. Pertanyaan saya kan simpel.
perusahaan asuransi. Kok jawabnya kalau ngidul ke sana kemari? Jawabnya kan cuma dua perusahaan asuransi atau pialang, itu aja Pak. Yang saya mau seperti itu. Izin yang mulia, pialang ini kadang di pengalaman. Bukan itu saya mau jawabnya. Saya tanya singkat aja, mana duluan ditentukan ketika datang debitur? Ya, pialangnya duluan ditentukan atau perusahaan asuransinya? Pialang yang mulia, karena belum makanya kan. Ya, yang perlu saya pertanyakan ada perjanjian ya antara bank dengan pialang, ya kan gitu, antara pialang dengan perusahaan asuransi tentang pembagian premi. Ya, dalam pembagian premi itu pihak Bank Kepri dapat 10%. Itu dibenarkan menurut aturan? Baik yang mulia, kalau berdasarkan ketentuan yang tadi tentang pemasaran produk bank asuransi di OJK hanya mengatur tentang hak dan kewajiban termasuk besaran komisi. Untuk nilainya tidak diatur secara detail yang mulia. Tapi boleh ya? Harus dicantumkan di dalam perjanjian. Oh, kalau dicantumkan dalam perjanjian betul. Boleh. Tapi aturan payung hukum yang resmi mengatur tentang itu nggak ada. Nilai tidak diatur di dalam. Karena ini Pak, kan yang saya tanyakan melanggar aturan positif apa enggak itu? Hukum positif. Aturan yang berlaku di OJK, di Kementerian Keuangan tentang yang 10% yang diperjanjikan antara tiga pihak. Tidak diatur Pak. Tidak diatur. Berarti tidak dilarang. Tidak dilarang. Tidak dilarang ya. Betul. Tidak diatur yang mulia. Tidak diatur. Tidak diatur. Kalau nggak diatur boleh nggak ya? Kalau tidak diatur boleh yang mulia. Boleh. Boleh. Nggak ada larangan ya. Karena tidak ada larangan. Kalau yang 10% untuk pimpinan zaman dilarang nggak ya? Yang di luar perjanjian tadi, luar perjanjian ya Kepri 10% ya di dalam perjanjian ya. Di luar perjanjian pimpinan zaman 10%, boleh nggak? Itu aja masalahnya, nggak usah sana kemari. Kalau saudara bilang boleh, kalau saudara bilang tidak, apa yang menyatakan tidak boleh, selesai perkara ini. Jangan kesana kemari. Baik yang mulia. Yang satu itu aja kuncinya. Ya. Karena itu yang permasalahan, yang 10% ini. Ya. Boleh nggak ya? Pimpinan zaman dapat 10%, tapi di luar perjanjian. Ya. Izin jawab yang mulia. Ya, berdasarkan pengalaman dan ini nggak ada pengalaman Pak. Ya. Ya, di persidangan ini nggak ada pengalaman, kan memutus berdasarkan pengalaman nggak ada. Berdasarkan hukum adat ada, kebiasaan setempat. Nah, kalau pengalaman saudara akan menjadikan pertimbangan, apa ceritanya Pak? Ya. Saya tanya aturan Pak. Ya. Aturannya tidak boleh yang mulia. Tidak boleh. Ya. Di mana disebutkan tidak boleh? KCP terima 10% di luar yang diperjanjikan. Baik yang mulia, karena berdasarkan dari dokumen yang disampaikan oleh penyidik ada ketentuan internal bank yang tidak boleh menerima pemberian komisi atau fee atau apapun yang terkait dengan aktivitas bank. Yang kedua, diatur juga di ketentuan di kita POJK tata kelola tadi untuk penerapan tarif, artinya dia harus transparan ketika menerima sesuatu. Nah, dari situ yang tidak boleh kemudian. Jadi ketika dia menerima dia harus melaporkan ke siapa? Melaporkan ke bagian kalau divisi kepatuhan yang mulia, pertama untuk bertanya di dalam perbankan bertanya apakah ini melanggar atau tidak melanggar ketentuan. Terdakwa itu saya melihatnya dia tidak melaporkan. Tidak melaporkan. Ketika dia menerima jadi uang. Menurut saudara salah. Salah. Secara aturan perbankan itu salah.
dia harus menanyakan apakah uang ini harus disetorkan, harus dicatat di dalam pembukuan bank atau diterima secara pribadi. Ini di luar perjanjian, Pak. Bukan yang 10% yang disetor ke bengkel pusat. Ya, Itu kan resmi menurut saudara karena diperjanjikan. betul. Dan tidak ada larangan. Betul. Nah itu untuk memang untuk bengkel resmi. Ini untuk pribadi, Pak, yang 10%. Betul, Pak, karena ada ketentuannya, Pak. Ketentuan tadi, ketentuan secara internal dan ketentuan di OJK terkait tata kelola yang mulia. Dia tetap harus melaporkan ketika ada penerimaan. Aturan yang mana itu, Pak, yang di bank itu yang perlu Di bank itu. OJK. Oh ya, baik yang mulia. Kemarin saya diperhatikan. Yang dua ini, Pak. Dakwaannya cuma duanya, Pak. Ya. Ya. Yang dakwaan pertama, ya, yang dakwaan kedua. Ini yang berkaitan dengan dakwaan kedua. Saya tanya ini aturan apa yang melanggar, cuma nggak bisa dikenakan dakwaan kedua ini. Itu menurut jaksa seperti Ya. Baik yang mulia, ada aturan kode etik yang mulia dari kode etik nomor berapa? Maaf yang mulia, saya tidak hafal. Hah? Saya tidak hafal. Kalau ada catatan buka, Pak. Yang mulia, ada tadi kode etik kode nomor 071 yang mulia, Ya. tentang kode etik kepatuhan. Ya. Ada tentang keputusan direksi nomor 10 tahun 2015. Ya. Yang mulia, ada pelanggaran terkait edaran OJK yang mulia tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum yang mulia. Dengan surat Aturan apa lagi? dengan POJK menerima tentang tata kelola yang mulia. Hah? POJK, aturan OJK tentang tata kelola. Aturan OJK tentang tata kelola. Ya. Aturan OJK nomor berapa? Tahun berapa? Baik yang mulia. Maaf. OJK ya. Iya. Peraturan ketua OJK nomor berapa, Pak? Peraturan itu nomor 55 dari POJK 3 tahun 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Oke, pasal berapa? Ada pelanggaran pasal 2 yang mulia. Pasal 2 yang mulia. Pasal 2 bacakan apa isinya? Dan ayat 1, bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional yang mulia. Ya. Pelanggaran pasal 2 ayat 1 yang mulia. Apa isinya? Yang tadi yang mulia, bank wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola. Kalau penjabarannya itu di ayat 2, penerapan prinsip tata kelola paling sedikit diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian, penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal, penerapan manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait, rencana strategis dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Ada yang lain? Cukup yang mulia. Kalau mempergunakan piala kan ini keuntungan berbagi ya. Betul. Kalau mempergunakan piala keuntungan berbagi. Betul. Tadi disampaikan majelis ada 30%. Ya. Berarti kan haknya perusahaan asuransi 70%. Kan mengurangi bahagiannya dari perusahaan asuransi. Sementara kalau terjadi risiko, cover risiko kan mutlak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Ya. Nah sekarang kalau misalnya pola langsung tadi, kan perusahaan asuransi menerima 100%, sehingga kan logikanya kan dia bisa lebih mudah dengan biaya dibandingkan dia berbagi dengan perusahaan asuransi. Ya. Baik, kalau dari sisi hitungan itu masuk logika, tapi berdasarkan pengalaman bahwa kerepotan dari pihak bank ini adalah dia punya debitur banyak, dia harus menagih. Nah, ini yang menjadi kendala di bank. Jadi dia menggunakan piala. Jadi urusan penagihan klaim ke asuransi itu adalah tanggung jawabnya pihak piala. Dan itu yang mekanisme yang artinya lebih memudahkan bank. Artinya dengan menggunakan pola tidak langsung memakai piala lebih mudah bank memakai pola broker asuransi ya. Lebih mudah pakai broker asuransi untuk kontrolnya, tidak membutuhkan effort pegawai yang banyak. Itu salah satu fungsi piala
meskipun adanya fee based income 10% Ya. yang sesuai dengan PKS-nya antara Bang Rio Jeffrey dengan 4 pilar asuransi. Ya. Apakah itu juga masih dibenarkan secara regulasi OJK? Dibenarkan selama tercantum dalam perjanjian. Iya, di perjanjian ada Dibenarkan. diperjanjikan ada fee based income 10%. Dibenarkan. Masih dibenarkan. Ya. Adanya pemberian kepada pegawai bank, Ya. dalam hal ini pimpinan cabang, Ya. pemberian berupa uang. Ya. Apakah itu dibenarkan? Tidak dibenarkan kalau pegawai bank menerima uang dari pihak lain. Aturannya Aturan ada yang dilanggar. yang dia langgar kalau dari dokumen yang disampaikan penyidik tadi sudah saya sampaikan kepada Yang Mulia, dari kode etik tadi, dari ketentuan bank terhadap penerapan manajemen risiko, pelanggaran terhadap tata kelola. Ya, itu yang dilanggar. yang dilanggar. Memenuhi unsur dilanggar. bahwa ada pejabat bank pimpinan cabang ini menandatangani kepatuhan terhadap tidak boleh menerima, Oke. menjanjikan, meminta. Itu yang tidak ya. Ada ketentuan yang sudah sebutkan tadi ya. Nah sekarang faktanya dia ada melakukan itu, Oke. menerima di luar ketentuan, Ya. di luar fee based penalti ya. Ya. Nah kemudian atas penerimaan berupa uang yang dijanjikan oleh broker tadi, Ya. karena broker itu kemudian ditunjuk oleh pimpinan cabang, Ya. maka ini diterimanya kemudian dicatatnya, dilaporkannya kepada atasannya Ya. di katakanlah di Pekanbaru, pimpinan BRK di Pekanbaru ya. Ya. Apakah perbuatan dia kalau kita pikir dalam perbuatan apakah dapat dibenarkan juga seperti itu? Selama laporannya itu ada aturannya, biasanya di bank ada aturan Kita tertulis. dia kan tidak boleh menerima ini. Iya. Tidak boleh. Atas penerimaan ini beralihlah diskresi pendudukan broker ya. Iya. Tetapi kita ikuti pendapat saudara tadi ya. Ya. Setelah diterima dicatatkan, kemudian setelah dicatatnya dilaporkan ya bagi-bagi lah kita Dicatat di mana ini maksudnya? Ya saya pun Maksud- paham juga ya. pencatat apa yang saudara maksudkan. Ya. Kalau saya maksudkan pencatatan itu pencatatan diterima sebagai pendapatan operasional bank. Sementara dasar ketentuannya kan mereka tidak boleh menerima. Dia sementara dalam kepatuhannya tidak boleh menerima, meminta atau menjanjikan terhadap Betul. kegiatan perbankannya. Katakanlah dia lakukan kegiatan sebagai penghasilan bank, apakah itu dibenarkan juga? Sebenarnya dasar ketentuan penerimaan di luar fee based bank tidak ada ketentuannya. Baik, kita kalau dari kita ahli melihat bahwa setiap adanya penerimaan uang, ini menerima uang, bukan ini menerima uang, maka tadi pemimpin cabang harus memastikan ini uang apa, maka dia melaporkan karena ada kode etiknya, dia tidak boleh menerima dan dia harus melaporkan. Biasanya itu tadi penerimaan ini nanti akan ada jawaban, tadi makanya bentuk laporannya ini harus jelas. Gitu. Sehingga biasa di bank biasanya apapun itu maka harus dicatat di dalam pendapatan bank. Artinya kalau misalnya dasar penerimaan yang tidak ada dasar ketentuannya, meskipun dia melakukan pencatatan dan pelaporan, apakah laporan kemudian mereka lagi bagi hasil setelah itu dibenarkan atau tidak? Tidak dibenarkan. Siap. Silakan. Masih ada. Kalau dikatakan rekening premi itu tidak boleh dipergunakan untuk pembayaran yang lain, apakah boleh di base income itu diambil dari rekening premi? Kembali untuk asuransi ada ahli asuransi. Kalau saya ahli untuk ahli perbankan. Tapi kalau secara berdasar ketentuan pedoman akuntansi ya kembali disesuaikan dengan posnya. Piala bekerja sama dengan lembaga penjaminan Ya. yang undang-undangnya berbeda dengan undang-undang perasuransian. Apakah itu salah atau benar? Ahli tidak mengetahui karena itu tetap bagian dari asuransi, bukan di perbankan. Cukup sekian dulu sambil menunggu yang lain. Saudara ahli,
jika kita terdakwa bermasalah tidak melaporkan ke atasan atau direksi atas penerimaan fee dari uang yang diterima terdakwa, jika itu atau harus disetorkan ke bank dan dicatat sebagai penambah usaha, maka apakah hal penerimaan diasuransi oleh kantor menjadi perbolehkan? Ya. Jawablah. Yang terakhir Tadi kan kalau diterima 10% lapor ke atasan, apakah itu menjadi hal yang diperbolehkan? itu tadi Gimana? baik. Tetap tidak diperbolehkan ketika menerima sesuatu apapun atas dasar ada aktivitas dari usaha bank. Jadi tetap ketika dilaporkan pun tetap kembali setiap pegawai memastikan ketaatan ketentuan. Artinya penerimaan itu harus dicatatkan di dalam sebagai pendapatan bank. Baik, kemudian boleh saya bagaimana jika itu disetorkan ke bank, maka apakah bank tidak salah yang diperjanjikan dalam cantoman PKS ada 10%? Jika kami menyetorkan 10% diterima oleh bank, apakah boleh tidak salah? Baik, yang utama adalah memastikan ketaatan bank. Artinya ketika ada penerimaan seperti itu, maka artinya ketaatan yang dilakukan awal pertama kali adalah membuatkan dulu wadahnya, artinya dasar dari penerimaan uang itu. Nah, jika tidak ada dasarnya tadi sama, tadi artinya seharusnya dengan memastikan ketaatan melalui membuatkan perjanjian kerjasamanya atau membuatkan dasar kenapa harus diterima. Jika memang tidak sesuai, ya tidak boleh diterima, tidak boleh diakui. Itu berdasarkan ahli. Artinya kembali memastikan apakah suatu perbuatan kita itu melanggar atau tidak ketentuan yang ada diatur. Terima kasih. Masih ada? Nah tuh para terdakwa tuh. Masih ada para terdakwa? Yang lain, yang dua lagi ada? Di sini menambahkan yang mulia, saudara ahli akan saat jika karyawan atau pegawai suatu bank itu melanggar SOP, apa tindakan yang harus dilakukan oleh manajemen terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut? Jika ada pegawai yang melanggar SOP, maka dikembalikan dulu terlebih dahulu ke ketentuan yang ada di bank. Itu saya tidak diperlihatkan ketentuan di bank seperti apa. Namun ketika pelanggaran itu masuk ada memenuhi unsur-unsur di dalam undang-undang pidana atau undang-undang perbankan yang diatur, maka tadi masuk sesuai dengan ketentuan penerapannya, sanksinya. Demikian. Masih ada? Cukup yang mulia. Kalau menurut kami yang ini ya penasihat hukum yang ranahnya, nanti penasihat hukum kalau menghadirkan ahli dari terdakwa, Ya, tapi keterangan tadi ngawur kita Pak. Kalau saudara ahli inilah yang menjelaskan kita. Iya, ya, jadi saya tanya tadi karena saya juga kita kan asal zaman hukum bahas pasal katanya. Pertanyaan lain adalah nanti dari penasihat hukum menghadirkan saksi ahli tentang itu apakah melanggar pasal ini, silahkan. Kalau menurut yang mulia ahli tidak berkompeten untuk menjelaskan hukum, kita tidak menanyakan. Iya, jangan bukan tidak dia. Iya. Oke, ada pertanyaan lain cukup ya? Catatan aja. Ya, saya akan mencatatkan bahwa ahli bukan ahli yang tidak mampu menguraikan secara detail unsur-unsur dalam pasal 49. Ya, Gitu aja. ya. Jadi memang ranah dia jangan semua diterangkan seperti tadi kan. Saya tidak harus akurasi, oleh terangkan. Iya. Kan seperti itu. Ya. Kalau saudara tadi ahli hukum pidana, ahli hukum pidana perbankan, silakan bahas ulas pasal 49 tadi. Mendetil, sedetil-detilnya ulas. Nggak saya larang. Ya, oke, saya kira itu. Penasihat hukum ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Cukup ya. Oke.
Oke, dan cukup saudara. Terima kasih. Para terdakwa dah tanya juga. Silakan. Masih ada ahli yang lain? Ya, jadi untuk ahli yang selanjutnya yang pidana ya, ahli pidana perbankan ya, sidang kita tunda 1 minggu. Tanggal berapa? Tanggal 9 hari Kamis depan ya. Kita pagi ya, tadi mohon maaf pagi karena saya harus dipanggil ketua pengadilan tinggi berkoordinasi, nggak bisa jam 10 ya. Kalau ada hal-hal yang mendadak seperti itu ya harus saya berangkat ke pengadilan tinggi. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi acara di sana sehingga kita bisa sidang pagi. Ya, para terdakwa itu bisa penasihat hukum dan penuntut umum. Sidang kami akan selesai.